Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan eh, mempresentasikan tentang Swan and Ruminant Care. Baik, kelompok kami terdiri dari pendamping kelompoknya Kak Citra Kurnia Putri. Untuk anggotanya saya sendiri Muhammad Akil Kurnianto dengan NIM 0621153505. Dan selanjutnya kawan saya Siti Nur Fadila dengan NIM 062111535008. Dan teman saya yang lain Adila Dwi Putri Paras Dewi dengan NIM 062111535014. Dan selanjutnya Puji Aristiawati dengan NIM 062111535006. Untuk selanjutnya Ikmalia Amali dengan NIM 062111535003. Yang selanjutnya Valeri Brilianda Putri dengan NIM 062111535010. Dan selanjutnya Dina Yulisa dengan NIM 062111535001. Dilanjutkan dengan Cici Lestari 062111535006. Ya, untuk memulai presentasinya dipersilakan untuk Aris dimulai. Baik, tingkah laku ternak adalah suatu bentuk aktivitas ternak yang melibatkan fungsi fisiologis sebagai hasil dari perpaduan antara aktivitas keturunan dengan pengalaman individu dalam menanggapi atau menghadapi suatu objek. Perilaku dasar pada hewan seperti makan, minum, tidur, istirahat, aktivitas seksual, eksplorasi, dan lain sebagainya sangat penting untuk diketahui dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan memberi rasa nyaman, serta aman terhadap diri mereka. Kondisi di mana perilaku dasar tersebut tidak terpenuhi akan berdampak pada kinerja dan produktivitas dari hewan. Tingkah laku umum meliputi naluri, pengalaman, dan akal. Ciri-ciri naluri pada ternak yaitu 1. Perbuatan atau perlakuan yang dibawa sejak lahir. 2. Memiliki ciri khas pada setiap jenis hewan. 3. Hewan tersebut tidak menyadari akan perbuatannya. Sebagian besar naluri dapat berubah menurut pengalaman yang dipelajari. Pengalaman dapat menentukan perbuatan atau gerakan hewan. Pengalaman tidak diperoleh sejak lahir, tapi diperoleh dalam perjalanan hidup hewan setelah dilahirkan. Akal juga dapat dijadikan dasar bagi perbuatan dan tingkah laku hewan atau manusia. Menurut pendapat peneliti, yaitu bahwa beberapa hewan memiliki kecerdasan melebihi manusia. Lalu hanya manusia yang memiliki akal. Selanjutnya, manusia dapat berpikir dengan akal dalam keadaan tidak melihat atau mengalami sesuatu. Sedangkan hewan harus melihat atau mengalami sesuatu baru dapat menentukan arah perbuatannya. Selanjutnya, tingkah laku hewan piaraan, tingkah laku reproduksi, tingkah laku induk anak. Ternak perpiaraan berbeda dengan hewan yang masih liar. Manusia telah mengambil alih kontrolnya terhadap beberapa keadaan. Makannya, manusia memberikan makan kepada hewan piaraan. Kandangnya, manusia memberikan tempat tinggal atau kandang kepada hewan piaraan. Kawinnya, manusia juga mengawinkan hewan satu dengan hewan yang lain, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tingkah laku khusus pada hewan piaraan. Tingkah laku hewan tidak akan jauh berbeda dengan sifat aslinya sewaktu liar. Next.
Pada tingkah laku khusus hewan peliharaan, terdapat estrus. Estrus adalah gejala yang tampak dari seekor hewan betina yang sedang birahi. Tingkah laku seksual merupakan peningkatan produksi pada betina. Produksi pada betina dipengaruhi hormon estrogen. Next. Tingkah laku sebelum melahirkan. Yang kedua, tingkah laku setelah melahirkan. Bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Selanjutnya, tingkah laku induk dengan anak pada kuda. Tingkah laku induk anak, suara halus kuda dapat didengar dari jarak jauh. Yang kedua, tingkah lakunya yaitu pada jantan dapat tahu kapan betina siap untuk kawin atau bisa disebut dengan dekat masa ovulasi. Next. Tingkah laku induk atau anak. Yang kedua yaitu kera. Kera dipelihara induk anak, kemudian diisolasi. Tidak tahu cara menyerang, bermain, tingkah laku seksnya. Perhatikan tingkah laku sapi induk saudara. Yang pertama, saling mendorong kepala, menggesek kepala, bermain, belajar, menaiki, dan lain sebagainya. Kontak sosial antara jenis kelamin selama awal kehidupan mempengaruhi reproduksi yang efisien pada domba, kambing, sapi, tetapi tidak signifikan pada babi. Next. Tingkah laku induk anak pada babi. Yang pertama, induk membuat sarang. Yang kedua, tingkah lakunya yaitu 20% kematian anak babi karena tertindih induk. Tingkah laku yang ketiga yaitu induk babi muda kadang memakan anaknya sendiri. Tingkah laku yang keempat, bisa terjadi fostering atau yang sering disebut dengan induk pengganti. Kemudian disusukan pada induk yang lainnya. Tingkah laku induk yang terakhir yaitu induk babi tidak menjilati anaknya. Yaitu visi dan gerakan ternak. 1. Ternak mempunyai visi atau sudut pandang yang luas. Sapi dan babi lebih dari 300 derajat, biri-biri 191 sampai 306 tergantung jumlah wool di kepala. 3. Loading dan handling ramas perlu. Dinding isolasi solid untuk mencegah melihat gangguan keluar, terutama ternak yang masih liar. Yang keempat yaitu objek yang bergerak atau orang atau menakutkan ternak. Yang selanjutnya yaitu tentang blocking visi atau sudut pandang, mencegah upaya melarikan diri atau escape. Yang selanjutnya yaitu ada pembatasan sudut pandang untuk menurunkan level stres. Dan yang terakhir yaitu induk sapi liar akan tenang pada ruang AI yang digelapkan bila penglihatannya diblok. Next. Yaitu selanjutnya ada visi penyinaran dan gerakan ternak. 2. Sapi, penglihatan ke bawah buruk, ekstensif, plain area. Pertama, untuk dulu, lalu menurunkan kepalanya. Bila ada benda aneh atau menakutkan, seperti pipa, genangan air, bayang-bayang, tekstur lantai yang berbeda, dan lain-lain. Sapi, babi, domba, dan kuda sering mogok atau tidak mau jalan saat melewati benda-benda tersebut. Selanjutnya yaitu ada 3, penerangan harus uniform dan diffus. Pertama, naungan dan sinar yang tajam harus dikurangi. Kedua, objek yang bergerak di kandang, hewan akan berhenti. Dan yang terakhir yaitu domba dan babi cenderung berjalan dari ruang yang remang-remang atau suram ke ruang yang lebih terang. Oke, next bisa dilanjutkan dengan Ikma. Selanjutnya yang keempat yaitu babi, sapi, dan domba. Tidak suka sinar tajam yang menyilaukan sinar, tidak boleh langsung ke mata, kapasitas sinar yang diinginkan yaitu 5-80 lux. Yang selanjutnya yaitu ternak, termasuk sapi, domba, kambing, dan babi. Yaitu punya persepsi warna, memiliki retina tipe dikromat, yaitu retina yang sensitif warna, dan paling sensitif terhadap warna kuning, hijau, blue purple, dan sensitif terhadap gerakan yang tiba-tiba, serta tidak suka warna yang kontras, dark and light, atau mogok. Yang selanjutnya yaitu manusia, retina tipe trikromat. Selanjutnya. Yang ketujuh yaitu grazing, animal
mempunyai sistem visual melihat jauh, baik melihat objek yang dekat ataupun buruk. Selanjutnya itu mendekati ternak harus perlahan dan menyebabkan takut. Dan mempunyai sistem visual pupil mata yang bisa disiplin atau efisien melihat jarak jauh, tidak mau masuk ke ruang atau kandang gelap. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pembaca berikutnya. Animal behavior, stres terjadi pada penanganan ternak. Stresor berat dan merusak. 1. Penanganan yang buruk atau kasar. 2. Hewan yang temperamental, Brahman growth dibanding sapi Eropa, atau kandungan kortisol sapi Brahman tinggi. 3. Status ternak atau social rank dalam kelompok mempengaruhi tingkat stres. Ternak yang submisif lebih menderita dibanding yang dominan. Next. Behavior pada ayam atau poultry. 1. Memahami behavior penting. Kenapa? Behavior adalah indikator terbaik untuk keadaan welfare, kesehatan, dan keselamatan. A. Bagaimana perasaan si ternak? B. Keadaan emosinya pasif atau negatif. C. Keadaan menderita suffering dengan gejala sebagai berikut. Frustasi, fear, dan sakit dapat dipakai mendiagnos. 2. Respon rasa takut atau fear. Gejalanya, waspada, menghindar, kepanikan berat, berakhir dengan penderitaan, dan akhirnya gangguan kesehatan. Contohnya yaitu pada waktu panen atau transportasi broiler yang menyebabkan rasa takut, kurangi kontak dengan manusia, setter, gunakan mesin mengurangi ketakutan. Yang kedua yaitu respon frustasi. Frustasi sedang yaitu berkotek-kotek atau preening. Frustasi berat dan berlangsung lama yaitu peningkatan agresivitas, mengepakkan sayap, sudah mengindikasikan penderitaan dan menurunnya welfare frustasi. Banyak terjadi pada pemeliharaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu gejala atau respon sakit atau pain, misal pada pemotongan paruh. Selanjutnya abnormalitas sketal. Dan yang keempat interaksi sosial, indikator terhadap welfare, frekuensi dan intensitas agresivitas. Behavior kohesi yaitu keterpaduan sosial dan sinkroni atau welfare positif. Yang kelima, behavior sebagai indikator penderitaan suffering, kesenangan bila tanpa sakit atau penderitaan. Luxury behavior, berpasangan dan bersukaria. Yang keenam yaitu behavior eksplorasi, yang disebut juga indikasi welfare. Baik, presentasi dari kelompok 1 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan teman-teman yang menyaksikan. Baik, terima kasih.